バレたか。足に触れる手が。Yo pada kabare, Teng Briki, admin pada ngelanjutakan anime Yamada-kun to level 99 episode terakhir nih, atau episode 13. Wah, udah episode terakhir aja nih. Ya gimana, Yamada menerima siapa nih? Tsubaki atau Akane? Nah, kepo kan? Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, push like, subscribe, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepeseng. Kisah 13. Cerita berlanjut di malam itu, Tsubaki sedang menunggu Yamada untuk mendapatkan jawaban tentang perasaannya. Lalu mereka berdua pun bertemu. Tapi Tsubaki sudah tahu yang akan terjadi selanjutnya, yaitu Yamada akan menolaknya. Untuk itu Tsubaki menceritakan kalau ia menyukai Yamada sejak 1 TK. Ya enggak lah rek, 1 SMP maksudnya. Dan ia sangat mencintai Yamada. Namun ia tahu kalau hari ini adalah hari terakhir ia mencintainya, sehingga ia bersyukur nih tidak berpura-pura tidak menyukainya lagi. Lalu Tsubaki juga menyatakan kalau dirinya menyukai Yamada dari cara bermainnya di dalam game, lalu kedewasaannya, dan juga saat Yamada memandang keluar jendela. Sontaklah Yamada kaget, lah ngapain ngeliatin orang lihat di luar jendela doang. Tapi Tsubaki bilang kalau ia berpikir Yamada sangat tampan saat berpose seperti itu, dan banyak hal lainnya yang Tsubaki suka darinya. Sampai-sampai membuat Yamada kaget dong. Kelakuan apapun, sifatnya apapun yang ia miliki, semua disukai oleh Tsubaki. Maka dari itu Tsubaki menyatakan kalau cintanya lebih dari seseorang yang pernah menyintainya, sebab ia menyukainya lebih dari apapun. Dan Tsubaki menyatakan hal itu sambil menangis. Namun meskipun ia tahu akan ditolak, tapi ia lega telah mengeluarkan semua unek-uneknya. Lalu Yamada pun memberikannya jawaban nih kalau ia menolak cintanya. Namun Tsubaki salfok dong dengan gambar di tangan Yamada, dan saat dilihat ia tahu dong karakter tersebut, dan Tsubaki tahu juga siapa yang menggambarnya, yaitu orang yang suka dengan Yamada. Nah, setelah tahu cintanya bertepuk sebelah tangan, Tsubaki pun menangis nih, dan Yamada berterima kasih kepadanya yang telah menyintainya. Tapi ia tidak bisa menerima cintanya sebab ia tidak memiliki perasaan yang sama dengannya. Nah, setelah itu Tsubaki pun izin pulang nih, tapi malah kepentok dong, jir. Karena kacamata Tsubaki sedang rusak. Namun saat Yamada menawarinya untuk mengantarkannya pulang, Tsubaki menolak dan meyakinkan kalau ia baik-baik saja kok pulang sendiri. Dan itulah malam yang tak akan Tsubaki lupakan seumur hidupnya. Kemudian kita beralih ke Akane yang sedang siap-siap untuk pertemuan Glued. Singkat cerita, Akane pun sudah sampai nih dan bertemu dengan mereka bertiga saja. Sebab Yamada sedang sibuk memikirkan ujian pendaftarannya dan bilang akan menyusul. Namun Akane tidak apa-apa kok setelah mendengar kabar tersebut, sebab ia kemari hanya untuk makan daging saja. Lalu saat mereka masuk ke dalam rumah makannya, Pak Kamota bilang kalau temannya yang mempunyai tempat ini nih, dan ini dia orangnya. Tak hanya pemilik tempat ini, melainkan banyak teman-teman yang lain dong. Dan semuanya itu orang-orang penting, yang membuat mereka bertiga hanya bisa melongo nih melihat orang dalam Pak Kamota. Lalu di dalam, mereka pun merasakan rasa daging yang mahal nih di restoran ini, yang membuat mereka pun sampai ada yang menangis. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan datangnya makanan mewah lagi, yang berasal dari teman-teman Pak Kamota yang memberikan mereka. Admin juga pengen woi.
Sontaklah mereka semua sangat senang nih, sehingga mereka semua menikmati hidangannya. Dan diselingi mereka sambil canda gurau. ルナも今のメンバーで変わらず。変化を恐れるな。タビは俺が焼いた。うざい。 Kemudian kita melompat saat Yamada datang menyusul mereka. Dan mereka bertiga menyambut Yamada nih dengan senang hati. Tapi Yamada tidak melihat Akane dong. Lah kemana bang? Ya ternyata Akane mabuk berat rek. Ya, Pak Komoda menjelaskan dan meminta maaf karena dirinya menyuruh Akane mencicipi sake yang diberikan kepadanya tadi. Tapi Akane malah meminumnya terus-menerus dong. Alhasil ia pun tepar deh. Dan saat Akane mabuk itu lebih menyeramkan daripada bertemu dengan setan, kata Runa. Sehingga di situ Runa menyerahkan Akane kepada Yamada untuk mengantarnya pulang. Dan terpaksa deh Yamada menurut saja. 遅いぞ、山田。すんません。 Lalu kita melompat saat di tengah perjalanan. Di situ Yamada membelikan Akane minuman dingin dan Akane mulai sadar nih kalau dirinya tadi mabuk berat. Lah kok tahu gue haus? Kata Akane. Lah lu ngomong sendiri anjir tadi. Di situ Akane meminta maaf nih. Namun karena hari sudah malam, Akane malah menyuruh Yamada untuk pulang sebab takut ada kenapa-kenapa. Tapi sebaliknya woi, lu ntar kenapa-napa sebab banyak orang yang mabuk termasuk Akane itu sendiri. Kepingsing. Akan tetapi di tengah jalan tiba-tiba sepatu cincin Akane tersangkut di batu bata. Namun karena masuknya terlalu dalam, terpaksa deh Yamada harus mengambilnya. Nah setelah berhasil mencopot, Yamada memakaikan sepatu itu ke kaki Akane. Tapi terjadi kecanggungan di antara mereka berdua. Sehingga saat pulang Yamada lupa dong menggandeng tangan Akane. Tapi bohong, ya di situ mereka berdua pun pulang sambil bergandengan tangan. Dan singkat cerita, sesampainya di apartemen, Yamada pun pamit pulang nih dan mengucapkan selamat malam kepada Akane. Namun Akane masih memiliki unek-unek dong, sehingga ia menahan Yamada untuk pulang dan tiba-tiba bertanya, apakah Yamada menyukainya? Waduh. Ya admin kaget nih, Yamada menjawab ini dong. バレたか。 足に触れる手が。 Ketahuan dong katanya, yang artinya Yamada benar-benar jatuh cinta kepada Akane. Nah sebelum Yamada pergi, Akane meminta Yamada setelah ia bangun besok, apakah ia boleh menelponnya karena ia takut kalau ini hanyalah mimpi. Dan tiba-tiba Yamada menghampirinya nih dan langsung memeluknya, lalu berjanji kalau ia besok pagi akan menelponnya. Dan keesokan harinya, Yamada pun terbangun nih, lalu menelpon Akane sesuai janjinya. Lalu di kelas, Maeda salting dong melihat Akane yang sudah jadian dengan Yamada. Tapi ia juga tersindir nih karena hanya dialah yang sekarang menjomblo kayak admin. Namun di waktu itu temannya bilang kalau temannya gagal menjadi wanita dewasa yang mencintai seorang laki-laki di bawah umur mereka. Yang membuat Akane tersindir nih sebab hubungannya seperti itu, yang membuat beban pikiran di kepalanya. Dan seperti orang pacaran seperti biasanya, mereka sering bertemu nih dan nongkrong bersama, tapi dengan beban wanita dewasa di kepala Akane. Namun di situ pembicaraan Akane membuat Yamada ngantuk dong, dan Yamada bilang kalau ia hanya fokus kepada mulutnya yang bertaring itu, yang membuat Akane sangat imut dong. Kepingsing.
Dulu gak bahaya ta Yamada menggoda kayak gini? Nah setelah itu soal wanita dewasa sudah tidak menjadi beban pikiran Akane lagi nih. Tapi Yamada masih kepo dong dengan pembicaraan Akane sebelumnya, sehingga Akane menjelaskan secara to the point kalau dirinya ingin berjalan bergandengan tangan bersama Yamada. Lalu mereka pun pulang bersama. Dan itulah akhir dari anime Yamada-kun to level 99 episode 13, dan anime kali ini pun tamat. Shadaqallahul adzim. Waduh, nggak kerasa nih udah tamat rek. Waduh, maaf banget. Semoga aja video ini nggak ada masalah. Amin ya robbal alamin. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Next episode kalian minta apa rek? Admin turutin. Ya kalian komen aja di bawah anime apa gitu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye rek. ルナも今のメンバーで変わらず。変化を恐れるな。レビは俺が焼いた。エータうざい。まだだ。遅いぞ山田。すんません。い